Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Sampurasun. Halo, apa kabar adik-adik semuanya? Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Kosasih dari Forum Komunikasi Pemuda P4GN Kabupaten Bogor. Adik-adik semuanya, sekarang ini sudah tidak asing lagi kita dengar pemberitaan tentang narkoba, baik di media televisi, media cetak, atau di media sosial. Pemberitaan tentang narkoba sudah semakin marak. Ini menunjukkan bahwa Indonesia sekarang sudah merupakan negara darurat narkoba. Adik-adik yang kakak cintai, siapa yang tahu apa itu narkoba? Narkoba itu terdiri dari 3 suku kata. Ada nar, ada ko, ada ba. Narnya adalah narkotika. Ko-nya adalah psikotropika. Ba-nya adalah bahan adiktif. Secara umum, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan di dalam 3 golongan. Ada prekursor, ada pecandu, dan ada penyalahguna. Apa itu prekursor, pecandu, dan penyalahguna? Prekursor adalah zat atau bahan pemula kimia atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika. Sedangkan pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun secara psikis. Dan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dalam jenisnya narkotika, salah satunya ada ganja, heroin, kokain, sabu. Untuk golongan 2 ada morfin, petidin, dan juga kodein. Sementara psikotropika, jenisnya ada ekstasi, LSD, dan sebagainya. Bahan adiktif yang sering kita temui sehari-hari, salah satunya adalah minuman beralkohol, ada nikotin yang terdapat di dalam rokok, ada inhalan, dan ada juga yang terdapat di dalam lem ibon, thinner, dan sebagainya. Lalu bagaimana kondisi peredaran gelap narkoba di Indonesia? Kalau dulu Indonesia itu hanya sebagai negara lintasan. Lalu beranjak lagi dari negara lintasan, Indonesia sekarang sudah menjadi negara konsumen. Itu dulu Indonesia sebagai negara lintasan, sebagai negara konsumen. Tapi sekarang adik-adik, Indonesia bukan lagi sebagai negara lintasan, bukan lagi sebagai negara konsumen, tapi Indonesia sekarang sudah merupakan negara produsen narkoba. Itu artinya Indonesia sekarang sudah mampu memproduksi narkoba sendiri. Bisa dibuktikan dari beberapa hasil penangkapan yang dilakukan oleh pemerintah kita. Ada beberapa pabrik ekstasi yang ditemukan, ada gudang narkoba sabu-sabu yang ditemukan di daerah Indonesia baik di Bogor maupun di daerah Jawa Barat. Lalu siapa yang berpotensi di dalam penyalahgunaan narkoba? Kalau dulu yang berpotensi menyalahgunakan narkoba itu adalah keluarga broken home, keluarga yang frustasi, orang-orang yang bermasalah, itu dulu. Tapi sekarang adik-adik, yang berpotensi penyalahgunaan narkoba itu bisa keluarga harmonis, keluarga dan anak-anak atau orang dewasa, pengusaha, artis, pejabat, pelajar, dan mahasiswa. Lalu apa alasannya mereka menyalahgunakan narkoba? Pertama, bagi remaja ingin mengalami atau rasa ingin tahu, ingin menjauhi realitas hidup, ingin mengubah kepribadian. Itulah beberapa alasan anak muda kenapa mengkonsumsi narkoba. Bagi orang dewasa, menjadi kebiasaan, menjadi pelarian dan frustasi, meningkatkan kesanggupan untuk beraktivitas. Tetapi, alasan-alasan itu tidak dapat dibenarkan. Orang dengan alasan apapun mengkonsumsi narkoba, tetap itu disalahkan. Lalu bagaimana tahapan penggunaan narkoba? Yang awalnya coba-coba menggunakan narkoba, ditawari oleh teman, hanya mencicipi, hanya ingin mencoba bagaimana rasanya. Setelah itu
lalu menggunakan secara sosial atau secara rekreasi, dipakai saat berkumpul bersama teman-teman. Lalu menginjak lagi menggunakan dalam situasional, pelampiasan depresi, cemas karena kekecewaan. Setelah itu, maka dia akan menjadi seorang pencandu narkoba secara terus-menerus. Kalau sudah begitu, maka dia akan ketergantungan, kecanduan. Kalau orang sudah kecanduan, ketergantungan terhadap narkoba, maka akan sulit untuk bisa lepas dari kebiasaan itu. Ada sebuah tayangan bagaimana proses orang menggunakan narkoba. Dari yang tadinya tubuhnya besar, sehat, kekar, pada akhirnya habis digerogoti oleh narkoba. Mari kita saksikan tayangan berikut ini. Adik-adik semuanya, efek dari narkoba itu ada 3. Pertama, ada depresan. Kedua, efek stimulan. Yang ketiga, efek halusinogen. Depresan adalah menghambat kerja otak dan memperlambat aktivitas tubuh. Contohnya, seperti ditimbulkan dari mengkonsumsi morfin, heroin, obat penenang, alkohol. Efeknya bisa mengantuk dan kelelahan, penurunan fungsi kognitif dan memori. Stimulan memacu kerja otak dan meningkatkan aktivitas tubuh. Contohnya seperti dihasilkan dari mengkonsumsi kokain, kafein, nikotin. Efeknya bisa menyebabkan gangguan sistem saraf, termasuk stroke, serangan jantung. Halusinogen menyebabkan halusinasi. Contohnya dihasilkan dari mengkonsumsi ganja, inhalansia, dan sebagainya. Efeknya itu bisa mengubah fungsi saraf panca indera, mata merah, dan mengantuk, paranoid, dan halusinasi, kejang-kejang, hingga menyebabkan kematian. Selanjutnya dampak penyalahgunaan narkoba. Dampak medis itu bisa menyebabkan serangan jantung, bisa merusak otak, paru-paru, saraf, kulit, pencernaan, hepatitis B dan hepatitis C, HIV, AIDS, dan pada akhirnya akan menyebabkan kematian. Secara psikologis, bisa berpikir tidak normal, berperasaan cemas, ketergantungan, tidak percaya diri. Makanya ketika ada pengkonsumsi narkoba, sering lupa dengan apa yang ada di dalam otaknya, lupa dengan hafalan, lupa dengan pelajaran dan sebagainya, itulah salah satu dampak dari penyalahgunaan narkoba. Yang ketiga, secara sosial ekonomi, dampak narkoba selalu merugikan masyarakat. Dia akan menjadi seorang pencuri, dia akan menjadi seorang perampok, perampas, berbohong, dan semua barang-barangnya akan habis dijual hanya untuk membeli narkoba. Dan juga merugikan ekonomi diri, keluarga, dan masyarakat. Untuk itu adik-adik, berhati-hatilah ketika kita mencoba narkoba, dampak dan efeknya akan seperti yang tadi sudah dijelaskan. Kita bisa bandingkan, kita bisa bedakan mana otak sehat, mana otak narkoba. Di sebelah kiri kita, ini adalah gambaran otak sehat. Terlihat lebih cerah, lebih utuh, dan lebih bercahaya. Tapi otak pengguna narkoba itu sepertiganya hilang, hancur. Terlihat lebih kusam, tidak bercahaya. Itulah gambaran otak sehat dan otak narkoba. Pilihannya tinggal 2. Ketika adik-adik memilih mengkonsumsi narkoba, maka otaknya akan seperti gambaran seperti yang di sebelah kanan ini. Tapi ketika adik-adik memilih hidup sehat, tidak mengkonsumsi narkoba, maka otaknya akan seperti gambaran yang ada di sebelah kiri kita.
Lalu bagaimana cara kita menghindari dari bahaya narkoba? Yang paling terpenting adalah hindari pergaulan yang akan menyebabkan kita terjerumus ke dalam bahaya narkoba. Sekarang kita akan saksikan tayangan dua sisi yang berbeda. Ada dua sahabat, yang satu memilih jalan yang salah, yang satu lagi memilih jalan yang benar. Dan inilah tayangannya. Andi, ayo. Seberapa besar harapan orang tua dan cita-citamu, jangan biarkan narkoba merampas masa depanmu. Cara mencegah kita terjerumus ke dalam bahaya narkoba, salah satunya selain tadi dari bergaul, kita harus mulai aktifkan diri kita di kelas. Menjadi ketua kelas, aktif di organisasi kelas, baik aktif di ekstrakurikuler, di pramuka, di PMR, di Paskibra, dan organisasi apapun yang ada di sekolah, kita terjun, kita aktif. Karena dengan begitu, kita tidak akan ada waktu untuk bergaul dengan sesama pengguna narkoba. Selain itu adik-adik sekalian, belajar dengan sungguh-sungguh, rajin beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengikuti kegiatan yang bermanfaat, mengikuti kegiatan olahraga dan sebagainya. Makan makanan yang sehat, dan yang paling terpenting lagi, hindari merokok. Karena merokok untuk adik-adik itu akan sangat berbahaya. Karena rokok sebagai gerbangnya narkoba. Kalau adik-adik sudah berani merokok, maka ke depan adik-adik juga nanti akan ada perasaan ingin merasakan sensasi yang lebih dari rokok. Mungkin nanti ke depan ketika adik-adik ditawari ganja, adik-adik akan mudah tergoda. Untuk itu hindari rokok. Jangan berani-berani merokok buat adik-adik sekalian. Adik-adik sekalian, mari kita semua renungkan apa yang harus kita perbuat dan apa yang harus kita lakukan. Mulai saat ini, yang harus kita lakukan adalah bentengi diri kita, teman, sahabat, dan keluarga kita agar tidak terjerumus ke dalam bahaya penyalahgunaan narkoba. Sampaikan dan tularkan apa yang kita dapat hari ini kepada orang-orang yang kita sayangi sebagai landasan untuk membentengi diri mereka. Yakinkan diri kita dan orang-orang yang kita sayangi bahwa hidup ini akan lebih indah tanpa narkoba. Yakinkan diri kita bahwa seberat apapun cobaan, tantangan, rintangan, permasalahan, kendala atau apapun yang dianggap berat dalam hidup ini, narkoba bukan jawaban atas semua itu. Bahkan sebaliknya akan menghancurkan diri kita. Yakinkan bahwa sedetik saja kita terlena dalam hidup ini, maka kita akan tertinggal beberapa langkah untuk meraih masa depan kita. Karena waktu tidak akan mungkin terulang. Kita semua harus berbuat itu, karena tidak ada satupun yang membenarkan penyalahgunaan narkoba. Kita terlahir ke dunia ini adalah atas kehendaknya,
dan nanti kita akan berpulang kepadanya. Apa yang akan kita pertanggungjawabkan nanti? Hari ini mungkin belum ada orang-orang yang kita sayangi yang terjerumus, akan tetapi siapa yang bisa menjamin mereka aman? Haruskah kita membiarkan dan menyesali orang-orang yang kita sayangi terjerumus hanya karena kita terlambat untuk mengingatkan mereka? Yang Maha Kuasa menciptakan kita dengan segenap kenikmatan yang kita terima. Haruskah kita menyia-nyiakan itu hanya untuk kenikmatan sesaat yang akan berubah menjadi petaka? Hidup ini ada akhirnya, tetapi jangan akhiri hidup kita dengan narkoba. Demikian adik-adik semuanya penjelasan yang bisa disampaikan. Tentunya ini tidak akan merasa puas dan tidak akan cukup penjelasan ini disampaikan dalam waktu yang singkat. Tapi adik-adik boleh nanti bertanya untuk bisa menghubungi ke kontak person yang nanti akan disampaikan kepada adik-adik. Untuk yang terakhir kalinya saya sampaikan kepada adik-adik ada hadiah yang akan dipersembahkan oleh kami. Ada buku persembahan dari Forum P4GN Kabupaten Bogor yang berjudul Pengabdian di dalam Penyuluhan Menjadi Penyuluh Membangun Masa Depan. Buku ini akan dipersembahkan kepada adik-adik yang berhasil membuat kesimpulan atau resume dari penjelasan yang tadi disampaikan. Siapa yang paling bagus resumenya, maka dia akan mendapatkan kesempatan mendapatkan hadiah buku ini. Terima kasih atas kesempatannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Selamatkan generasi muda dari bahaya penyalahguna narkoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.